Oh no! A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Tadi Mbah sekedar hanya terapi. Terapi ini bukan hanya itu saja, tapi jangan lupa terapi gerakan sholat, terapi tadarus atau mengaji, membaca Al-Quran, itu termasuk terapi yang paling istimewa. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, itu sudah jelas. Jadi begitu kita buka dengan sebutan dengan nama Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang disebut Mbah di sini, pengasih dan penyayang itu adalah pemberian Allah. Contoh pada diri Mbah sekarang, seperti yang tidak bisa dihitung, jumlah rambut, kedipan mata, kita bernapas, kita mendengar, semua itu kenikmatan Allah. Suatu contoh, bila mana hewan seperti kuda lah, kalau diiris bibirnya, coba bayangkan itu Bapak Ibu, sudah beda. Jadi kita ini manusia ini sudah paling sempurna, tinggal menikmati mengerjakan kebaikan-kebaikan. Coba bayangkan, baru di diri kita saja kita tidak dapat menjabarkan, apalagi di lingkungan kita. Lingkungan kita begitu luas, begitu besar, yang tidak dapat dihitung. Nah ini Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, coba bayangkan semua pemberian Allah, yang terlihat dengan tidak terlihat, semua pemberian Allah. Sudah itulah kita seperti Mbah ini, ya pemahaman seperti Al-Quran punya batas-batas. Jadi apa yang Mbak bisa sampaikan yaitu, jadi kita kembali dengan pemberian Allah. Semua kenikmatan yang Allah berikan, tinggal kita yang memahami. Seperti di lingkungan kita yang terlihat dekat, terlihat jauh, semuanya kenikmatan Allah. Dengan sebutan itu, Bismillah saja kita sudah tidak bisa menyebarkan, tidak bisa mengartikan satu persatu. Hingga Mbak tiba di sini,
supaya lebih jelas. Jadi ibu bapak, jadi marilah anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, berilah kenikmatan yang meyakinkan bahwasanya agama itu indah, Islam itu indah, semua serba ada. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, coba yang mau bayangkan itu singkat sekali, tapi kalau dijabarkan luar biasa. Itu di diri kita saja kita tidak bisa itu, apalagi di luar kita. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Memang orang-orang selalu meremehkan dengan Bismillah ini, karena pekerjaan apapun, kegiatan apapun tanpa Bismillah belum sah. Bukan baik disebut tidak sah, tapi itu belum sah, Bapak. Jadi jangan lupa Bismillah. Yang nama Tuhan yang pengasih dan penyayang tadi luar biasa. Coba bayangkan, coba direnungkan betapa besar nikmat Allah. Itu Bismillah saja, pengasih dan penyayang ini saja sudah tak terhingga lagi. Itu termasuk luar biasa. Jadi memang kita manusia biasa, tapi berusaha belajar sampai hayat di kandung badan, karena Al-Quran dan hadis. Walaupun kita cerdasnya bagaimana, tentu punya batas-batas, karena kita kembali kepada kodrat manusia yang punya batas-batas. Nah, dengan batas-batas ini kita menyampaikan, harus kontrol apakah ibu, bapak, saudara, atau masyarakat, cucu ini, kalau saya sampaikan ini paham atau tidak, itu harus dijelaskan. Sebab kalau di luar daripada Al-Quran dan hadis, logika yang bermain. Logika tadi, bila kita campur baur dengan isi Al-Quran dan hadis, kita harus menjabarkan yang pada umumnya orang paham. Karena kita keliru sedikit menyampaikan, tanggapan orang-orang sudah berbeda. Contoh saja, itu adalah marah, sabar, ketawa, susah. Sudah kodrat manusia, tapi jangan berlebihan. Jadi ibu, bapak, anak, cucu, ini Bapak ingatkan lagi ya, bahwasanya ketawa berlebihan bisa membawa kurang sehat lah. Karena apa? Karena di situ Allah cabut sedikit demi sedikit nur kita atau cahaya kita, karena berlebihan itu membuat kita kurang baik. Apalagi masalah agama, apalagi ceramah tausiah atau ta'lim, tidak boleh kita mengundang satu ria yang berlebihan. Bila mana orang yang beriman paling dia hanya sekedar senyum saja, tapi kalau mengeluarkan kata-kata, maka setiap Bapak Ibu menghadiri sesuatu, itu Allah akan tarik nur cahaya sedikit demi sedikit. Padahal Allah sudah taruh di situ pengasih dan penyayang. Cuma karena kita salah menempati, nah, itu akhirnya. Karena di dalam Islam orang yang beriman itu tidak pakai sesuatu, hanya saja bahasanya itu mujarab atau ada hidayahnya itu. Sekali kita berbicara itu masuk di pikiran dan hati, sehingga bisa menyadari sahabat-sahabat kita sama muslim, bisa kita menyadari itu. Karena pengasih dan penyayang ini sudah dikasih, tapi kita harus mengendalikan diri. Sesuatu yang berlebihan kurang sehat pandangan Allah, kurang baik pandangan Allah.
Karena itu hilangkan nur kita. Jadi bila mana bapak, ibu, dan anak menghadiri sesuatu yang berlebihan, hati-hati, karena itu mengurangi kenikmatan dan menghambat niat kita. Niat itu bapak, ibu, saudari, saudara. Jadi Mbak sampaikan ini hanya sekedar saja, jadi membawa atau bahasa secara umum, secara terbuka. Kita punya batas-batas yang kira-kira dipahami, karena bila mana salah memahami Al-Quran bisa membawa mudarat, membawa kurang bersahabat. Itu yang perlu Mbak sampaikan. Jadi Mbak sampaikan ini hanya sekedar yang Mbak tahu saja. Jadi begitu saya sampaikan ini, mohon diresapilah. Memang Mbak ini hanya sekedar menyampaikan apa yang Mbak tahu. Insya Allah tutur bahasa kita membawa hidayah, sehingga tidak perlu dengan hura-hura orang sudah senang, karena itu dari rahmat atau hidayah bagi kita yang menjalaninya, sehingga orang menerima secara sehat, padang pikiran, padang hati. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapu parimi Mompe palinti dan combori Bemo die